salah dan, mungkin nggak banyak yang tahu juga. Ada satu peristiwa lagi Mbak Diva, apa ya, mengingatkan tentang kematian dan apa ya, melihat masa depan lebih lebih baik lagi, yang waktu apa, pernah di bawah bis itu ya? Oh. Itu gimana ceritanya, Mbak? Nah, kalau itu yang di bawah bis itu ya, jadi memang kerja ya gitu ya, masih masih kerja di ini di salah satu perusahaan yang ada di dekat Bundaran HI lah gitu. Ya. Nah, jadi kemudian memang waktu itu betul-betul fokus saya itu untuk kerja sebaik mungkin dan betul-betul kayaknya workaholic-nya ini pokoknya kerja gitu. Nah, jadi sampai akhirnya untuk tepat waktu tuh udah jadi ini saya betul-betul value-nya itu supaya tepat on time. Nah, jadi kemudian pada saat waktu itu nomornya kan genap hari ganjil. Ya udah kalau gitu biar cepet naik Gojek aja. Nah, pada saat waktu naik Gojek, ya udah dipilihlah Gojek. Ya udah saya naik Gojek dan kemudian orang tua saya udah bilang, udah mengingatkan, hati-hati loh. Nanti kalau misalnya Gojek itu nggak aman gitu. Saya bilang, masa sih? Itu sempat pas waktu di Jakarta ya. Pada saat waktu berkunjung ke Jakarta, enggak usah gitu-gitu banget lah ya kayak gitu. Udah. Nah, akhirnya udah naik Gojek. Itu di satu jalan ya, di satu jalan utamanya waktu itu di Peringkat Kemerdekaan ya kalau nggak salah. Nah, itu ternyata jalur busway. Nah, jadi habis itu masuk jalur busway saya udah bilang, wah, kok masuk jalur busway ini? Nggak aman nih, Pak, kenapa masuk ke sini? Nah, belum sempat itu terucap, ternyata ada Gojek lain yang masuk ke dalam jalur busway juga. Nah, masuk ke jalur busway otomatis satunya kan ke itu ya, ke pental gitu ya. Nah, Gojek yang kepental itu Gojek saya kepental ke trotoar, terus kemudian maju ke depan. Nah, karena di depannya itu adalah drivernya masih pegang ya, masih pegang kendalinya, jadi ya drivernya nggak apa-apa sambil bawa Gojeknya, sambil bawainnya. Pada saat ke belakang itu sempat ini juga ya di aspal seret gitu ya. Nah, makanya agak baret-baret seperti itu sampai itunya celana panjangnya bolong waktu itu kan. Kena aspal. Nah, saya sempat mikir, wah ini kan busway, jalur busway. Nah, gimana kalau ada baru sedetik mikir gimana kalau ada busway-nya nanti? Ternyata udah gelap. Nah, itu gelap langsung, wah ini udah, itu saya betul-betul langsung merasa, wah ini kayaknya udah ini nih, udah di alam lain nih. Nah, jadi waktu itu berpikir, kalau misalnya udah seperti ini, udah ini ada yang datang, nanti malaikat datang terus tanya, manro buka gitu. Nah, itu yang terpikir, waduh ini gimana saya udah siap atau belum? Nah, akhirnya ya udahlah pasrah aja. Ternyata nggak lama kemudian mulai kesadaran saya kan langsung ini lagi ya, langsung mulai bisa fokus lagi. Terus sempat dalam lain kok ini baunya kayak bau-bau oli ya. Ternyata baru nyadar kalau saya itu pantesan ada oli netes. Oh ini ada di bawahnya busway. Nah, dan kemudian itu pada saat di bawah busway seperti itu baru kedengaran suara orang-orang. Nah, suara orang-orang itu sempat nanya, masih ya mungkin ada orang masuk ke bawah ya udah nggak ini ya, udah nggak hidup kali ya. Gitu ditarik itu oleh beberapa orang ya, saya nggak ingat sih. Yang jelas pada saat udah ketarik itu baru kemudian ramai sekali itu di sana, orang-orang lihat kondisinya pokoknya wah luar biasa. Dan baru-baru nyadar juga akhirnya dibawa oleh ini salah satu ini ya taksi gitu ya. Nah, jadi oleh taksi itu ditemani oleh ini juga. Nah, jadi dari orang-orang Gojek kan nah waktu itu pada saat ditanya gimana masih bisa jalan nggak, masih belum kerasa sakit itu di tangan, di lengan, di kaki itu belum kerasa. Di sini kayak waduh ke ini ya kayak ada yang bergeser itu belum kerasa. Ternyata setelah kemudian jalan, nah itu kejadiannya saya kira nggak selamat karena kan melintang ya. Setelah melintang ternyata masuknya tuh lurus, jadi nggak kelindes roda busway-nya. Wah kalau misalnya itu nggak lurus itu udah lewat itu. Nah jadi di situ saya baru sadar. Nah waktu itu pada saat belum sadar, pada saat ditanya ini mau kemana, mau ngejar meeting, jadi saya langsung bilang oke, ke ini
ke Tamrin, ke Tamrin. Nah di sana Pak. Nah jadi oh ya, nah mereka juga mikir bahwa oke, mungkin ini rumahnya di sekitar area Tamrin gitu ya. Nah jadi mereka langsung itunya di Tamrin. Nah di sana saya yang pertama saya telepon tuh siapa? Atasan saya. Jadi saya telepon nggak bisa saya chat. Jadi kemudian saya bilang, Bu, ini saya barusan itu mengalami satu kejadian, saya ada di kolong bis dan lain-lain gitu ya, saya ceritain. Dan kemudian ini saya lagi on the way dan ini saya usahakan untuk tidak telat meetingnya. Nah gitu. Nah jadi betul-betul itu yang saya chat. Jadi saya nggak ngehubungin orang tua, saya nggak ngehubungin suami, nggak ngehubungin anak. Itu fokusnya adalah itu ke sana tadi. Nah ternyata dan kemudian atasan saya cuma bilang oke. Kayak gitu aja udah biasa itu. Nah udah nah, di dalam mobil tadi pada saat diingatkan tadi oleh drivernya, wah itu kalau orang lain mungkin nggak selamat ya, apalagi posisinya kan tadi sempat melintang. Nah di situ saya kemudian sempat kayak tersadar, wah ternyata kejadian tadi nggak main-main ya, istilahnya antara hidup dan mati. Wah itu mulai nangis, aduh ini bersyukur banget dikasih kesempatan hidup gitu. Nah jadi langsung ini mulai tangan itu kerasa perih-perihnya mulai kerasa, pegel-pegelnya mulai kerasa di kaki itu tangan berdarah gitu ya. Nah jadi langsung Pak saya bilang ke ininya, ke drivernya, Pak saya nggak ini Pak, tolong anterin saya pulang. Loh bukannya di sana tadi rumahnya di Tamrin gitu? Bukan Pak, itu kantor. Gimana? Nah langsung makin dikirim ke kantor. Nah, gitu. Di situ tuh penyadaran saya banget ya. Nah jadi betapa selama ini ternyata yang terlalu fokus ke pekerjaan sampai di saat seperti itu fokusnya udah nggak tepat seperti itu. Nah, jadi itu kayak semacam turning point juga ya. Gitu. Nah, seperti itu kisahnya. Kemudian dari situ arah hidup mulai ditata lagi ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, arah hidup ya ditata lagi ya. Sebetulnya siapa ya? Sebetulnya yang pertama adalah keluarga kita, ya anak-anak kita, dan kemudian ya pasangan kita, dan kalau misalnya masih punya orang tua ya. Nah jadi itu akhirnya itu betul-betul jadi turning point, dan kemudian ya doa orang tua luar biasa. Kalau yang tadi kan awas lo, hati-hati itu nanti gimana kalau naik gunung itu bahaya banget. Saya nggak mungkin lah. Nah jadi itu tuh ternyata kejadian. Nah, jadi itu betul-betul apapun yang bisa kita lakukan ya, selama orang tua masih ada ya udah, ya kita nurutkan, kita berusaha menyenangkan hati mereka. Ya. Bahkan salah satu kenapa saya memutuskan untuk hijrah ke Bandung, ya meninggalkan semua yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, karena di satu sisi fokus saya adalah bagaimana caranya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, jadi anak-anaknya pada hijrah semua gitu ya, ke luar kota gitu ya. Nah, itu nanti kalau nggak terbayang kalau misalnya membutuhkan sesuatu cuman berdua itu gimana. Nah, jadi akhirnya ya memang setelah banyak hal lah ya, melalui doa juga. Nah, seperti itu ya udah dimantapkan bismillah kalau misalnya rezeki itu bisa dimanapun gitu ya. Jadi sebetulnya semacam kalau COVID itu saya bilang bukan musibah, ya anugerah. Karena setiap hal yang kita alami anugerah buat kita kan ya, tergantung dari sisi mana kita menyikapinya. Tapi karena pasti Tuhan itu kasih, yang selalu kasih kondisi terbaik untuk kita. Karena kalau misalnya saya nggak kena COVID-19, saya nggak kepikiran untuk pindah ke Bandung untuk bisa sampai merawat orang tua, ikut merawat orang tua gitu ya, menambah sama sekali tadinya. Pemikiran saya adalah oke, saya setelah posisi ini selanjutnya posisi ini, selanjutnya posisi ini, kayak gitu kan ya. Terus itu nggak habis-habis. Nah tapi ya itu, nah jadi kan kita fokusnya dunia aja ya, tapi untuk kehidupan selanjutnya apa bekalnya, turning point-nya pada saat waktu itu ya, hidup mati itu tipis sekali. Nah jadi setelah kemudian kalau misalnya nauzubillah min dzalik ya, misalnya kemudian dalam kondisi itu ternyata ya udah benar-benar gelapnya itu bukan gelap di bawah bis, tapi benar-benar gelap pada saat waktu di kehidupan lain. Nah kalau apa yang sudah itu betul-betul luar biasa. Itu juga terjadi pada saat waktu kena COVID-19, saat waktu di ruang isolasi. Itu saya sudah merasakan waktu itu sempat, waduh kaki itu udah mulai dingin. Kaki dingin, dinginnya menjalar ke atas, kok kayak nggak terasa gitu ya. Nah, kaki itu betul-betul kayak
apa ya, kebas gitu ya, semakin naik ke betis, semakin naik ke paha, saya udah mulai sesek gitu, dan cuman bisa panggil suster aja kan gitu ya. Nah, jadi suster juga kan nggak bisa terlalu cepat karena harus pakai baju APD seperti itu ya kalau di luar jadwal kan. Sempat berpikir, waduh, apakah saatnya sampai hidupnya udah sampai jatahnya segini aja nih ya. Waduh, nanti kalau untuk bertanggung jawabannya istilah gitu ya, untuk di kehidupan selanjutnya apa yang sudah dipersiapkan ya, amal baik apa yang sudah dipersiapkan ya. Nah itu tuh betul-betul sampai akhirnya nangis sendiri. Waduh, kayaknya belum siap. Nah kayak gitu. Nah itu nangis sendiri. Nah itu jadi hal yang saya alami, yang itu kemudian penyadarannya itu tadi, sebetulnya kita sudah mempersiapkan apa sih. Nah itu untuk di kehidupan selanjutnya. Nah karena apa, kalau misalnya mempersiapkan misalnya hal-hal yang terkait dengan ini ya, kebendaan gitu ya, nah itu kan nggak bisa dibawa istilah gitu. Tapi ternyata nanti itu karena pada saat waktu yang terbersih di saya itu kayak ada suara, mungkin suara hati atau gitu ya, yang sempat kayak mengatakan oke, udah seberapa amal yang sudah yang dikumpulkan gitu, semua badannya, jadi udah pasrah ya waktu itu, udah semuanya itu betul-betul, dan ini yang memiliki jiwa ini itu bukan kita. Nah jadi kita tuh dipinjemin aja. Nah dipinjemin, dan bagaimana kemudian cara kita memanfaatkannya sebaik mungkin untuk berbuat ya yang baik-baik. Tadi konversinya ada. Nah jadi tabungannya tuh, celengannya tuh ada ya. Nah pada saat celengannya ada ya kan kita bisa bawa itu gitu ya. Nah untuk di kehidupan selanjutnya, nah ini loh ada. Nah itu seperti itu sih yang terpikir oleh saya waktu itu. Ini waktunya nggak cukup kayaknya Mbak ya. Banyak inspirasi nih dari Mbak Diva yang saya lihat ya. Dan memang Mbak Diva ini luar biasa. Kalau aktivitas itu cheerful, energi gitu ya. Ya memang bawaannya itu benar-benar kelihatan, wah ini orang ya, luar biasa. Mbak Diva, terakhir deh, sebelum kita tutup ya, boleh ngasih pesan untuk pemirsa di channel ini supaya mereka bisa hidup lebih baik, memaknai setiap peristiwa dengan baik. Silakan. Ya, mungkin satu hal aja ya. Nah, jadi dari anugerah diberikan oleh Tuhan gitu ya, manfaatkanlah sebaik mungkin ya untuk memberikan makna kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah jadi life-nya kita lah seperti itu. Nah jadi karena kalau misalnya kita kelak nanti udah nggak ada, yang dikenang apa ya, yang dikenang adalah hal-hal yang sudah kita lakukan ya. Nah seperti itu, yang kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah kebaikannya itu bukan hanya untuk ini aja, bukan hanya yang kita tebar ke orang lain, tapi pada akhirnya seperti itu. Nah jadi lebih ke sana sih. Jadi betul-betul harus cari arah yang tepat. Jangan sampai nanti kita udah menganggap jalan yang kita jalan yang kita lakukan itu ya, yang kita jalani sekarang itu sudah tepat, kembalilah ke jalan yang lurus. Nah itu, yaitu apa? Yang tadi, memberikan banyak-banyaknya manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak tahu hidup kita itu sampai kapan ya. Nah jadi itu tadi. Nah dan kemudian kalau misalnya kita masih dikasih hidup, nah artinya kita masih ini dititipkan ya, yang bukan punya kita. Dan jiwa ini, penglihatan ini, telinga ini, ya sampai suara yang kita miliki ya semuanya ya. Nah itu kan bukan punya kita, tapi kan kita hanya dititipkan untuk melakukan banyak kebaikan ya, dengan dengan semua yang telah dititipkan ke kita sebaik mungkin ya, selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan ya, oleh Allah, seperti itu. Apalagi kalau yang masih ada orang tuanya ya. Ya kalau masih ada orang tua ya udah. Saya juga terus terang saya sangat ini luar biasa waktu kita ngobrol-ngobrol ya Mas Tri ya. Itu salah satu ya Mas Tri itu pada saat waktu mengatakan, wah saya mau hijrah gitu ya, mau hijrah kemana, ke Bandung. Nah untuk apa ya, untuk ya orang tua saya ya, karena orang tua saya membutuhkan saya waktu itu tuh, betul-betul kayak istilahnya apa ya, kayak diingatkan gitu ya. Jadi ada sebetulnya Tuhan tuh ngasih pesan ke saya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, terutama waktu itu lewat Mas Tri, karena kondisinya
orang tua Mas Tri waktu itu sama dengan orang tua saya gitu ya. Tapi kenapa kok saya nikah yang seperti diambil oleh Mas Tri? Nah itu betul-betul inspiratif sekali. Nah jadi dari sana akhirnya keberkahan itu pasti akan akan muncul lah. Jadi gini loh, saya percaya kalau misalnya kita terutama orang tua ya. Oh kalau orang tua tersenyum itu pasti bahagia. Itu insya Allah Tuhan gitu ya akan happy juga, gitu akan bahagia juga. Nah pada saat kita bisa membuat Allah itu happy dan kemudian Allah itu senang ya terhadap apa yang telah kita lakukan, itu apapun yang kita minta, wah itu dengan mudah itu dikabul. Jadi kuncinya itu selama orang tua masih ada ya udah dimuliakan dengan cara apa ya udah kalau misalnya kita bilang semuanya itu misalnya waktu itu saya sempat salah arah bahwa ya udah yang paling penting adalah ya itu tadi ya ternyata yang paling ya nah itu bukan hanya di situ tapi di Allah ya itu memuliakan orang tua. Nah itu dengan memberi kita ya udah. Nah jadi artinya kita jadi dengan seperti itu ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita butuhkan, udah langsung terhidang di depan kita seperti itu. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Mbak Dipa. Ini meluangkan dari sekian banyak aktivitas ya. Kita udah planning berapa kali dan belum saatnya ya. Dan akhirnya alhamdulillah. Sekarang saatnya ya. Allah ya, mudah-mudahan semua kisahnya apa yang Tishnal ini bisa bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga insya Allah jadi investasi amal kita nanti ya ketemu sama Tuhan ya. Amin. Ya terima kasih juga untuk kesempatannya, wah keren banget ya berbagi. Ya. Sukses terus untuk perjalanan karirnya dan juga membahagiakan keluarga dan juga orang tuanya ya di Bandung. Ya, amin. Baik Mbak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.